Nah, proses selama 14 tahun kerasulan Paulus ini dalam Galatia pasal 21 diceritakan 14 tahun Paulus. Dan bagaimana Paulus membuktikan 14 tahun itu? Dengan kuasa apakah dia buktikan? 3 kata ini: membenarkan, menguduskan, menebus. Jadi dia memakai hak kerasulan bukan dengan cara-cara wah dia pintar khotbah, bukan. Dia membuktikan dengan cara pelayanan, bukan. Dia membuktikan apa? Bahwa aku sudah dibenarkan dalam Kristus, aku sudah ditebus dalam Kristus, dan aku sudah diampuni di dalam Kristus. Terus apa maksudnya? Jadi dengan kata kerja itu Paulus menyatakan bahwa aku punya hak yang sama dengan kamu dan para rasul. Dan jika aku diutus oleh Kristus, bukan hanya diutus menjadi penginjil, tapi menjadi rasulnya dia bagi segala bangsa, itu bukan karena aku, karena Kristus yang mengutus aku. Dan itulah otoritasnya. Buktinya apa? Nah, rasul-rasul kan khotbah, terus kemudian jalanlah kamu, jalan. Nah, Paulus nggak kelihatan. Jemaat Korintus nggak melihat dia. Oh, kamu pintar ngajar doang, kamu nggak ada buktinya. Mujizat nggak ada, kuasa-kuasa yang nggak ada, kamu tidak perlu membuat. Coba itu para rasul itu. Hebat semua itu. Dan Paulus di Korintus tidak memperlihatkan itu. Bahkan kelihatannya Paulus itu karena menegakkan disiplin. Yang dilihat apa? Oh, kamu tuh nggak ada kuasa mujizatnya, malah benerin orang, terus kemudian ngomong orang harus hidup dengan sungguh-sungguh dalam kekudusan. Waduh, gimana kamu? Nyatakan dulu kamu yang hebat dulu. Nah, kami kagum ikut kamu. Saudara, jadi ini ada tipe di Korintus adalah hamba Tuhan yang bertipe fenomenal dan hamba Tuhan yang bertipe ordinary. Biasa saja, tapi dia seorang rasul. Padahal rasul Paulus itu mempunyai kemampuan keahlian melebihi dari rasul yang lain, tapi karena begitu rendah hatinya dia, semua jemaat gak lihat ini. Nggak lihat. Saudara, pada suatu hari di satu desa, Perdana Menteri Inggris yang dikenal orang desa, karena ada bel, teng teng, wah, dia dalam perjalanan lihat ke provinsi daerah-daerah itu, Perdana Menteri Gladstone ini, dia ingat, bahaya dia, ini perjamuan kudus, karena kan, wah dia lupa, dia cari desa terkecil kan, karena jalan dia cari desa, dan di situ ada ibadahnya beberapa orang, dia lebih dari 20 orang, desa kecil, berkumpul. Terus dia masuk ke sana, dia copot semua baju kebesarannya, topnya yang kayak bisa merpati tidur di sana, gitu kan, dicopot, baju copot, dia cuma pakai kaos biasa dan cuma pakai jaket kecil, dan juga semua, jadi kayak orang biasa. Terus begitu giliran maju ke depan, dan khotbahnya itu membuat Gladstone bertobat dalam banyak hal. Padahal itu orang desa, bukan hikmat yang luar biasa. Gladstone namanya Perdana Menteri, yang khotbah kan orang hebat kan, profesor, itu dan wow, bagus. Hari itu dia mendengar orang yang tanda petik tidak berhikmat, tidak pintar, tidak bercakapan, tidak mempunyai keahlian apapun, dan dia polos sekali, dan dia cuma mengatakan satu, kita semua sama di hadapan Tuhan, kita orang berdosa. Dan dia mengatakan, tidak peduli kamu sehebat apapun, raja atas raja, hanya Tuhan Yesus, bukan kamu. Dan orang itu khotbah nyindir juga Perdana Menteri juga, ada di depan dia juga kan. Tidak peduli kamu Presiden Jokowi, sampai gitu kan, tapi orang ini nggak tahu Jokowi. Tidak peduli Presiden Obama. Tiba-tiba di depan itu, waktu menerima persembahan, apa itu roti pasti itu, dia maju ke depan, harus maju ke depan, harus begitu. Namanya desa kan, kalau di sini buat gitu marah semua. Cuma ini, Pak kelamaan Pak, 1000 orang jalan kayak gitu, mana katanya? Karena orang kecil, orang nggak banyak, ke depan. Dan waktu pendetanya membagikan hostia itu, bertobatlah. Gladstone melihat dia, orang itu lihat dia. Sudah pendeta tuh ingin kasih apa orang lain. Begitu dia tahu, Gladstone, gemetar tangannya dia. Terus waktu diterima Gladstone ngomong apa? Dia agak sedikit berdiri. Kamu dan saya orang berdosa. Gimana gak takut kan? Habis teriak-teriak di sana. Wah, di depan mata ketemu
termasuk gemeter dia gitu kan. Nah, waktu dia mengatakan itu, Gestur tahu bahwa orang kadang-kadang punya hati yang tinggi dan rendah. Tadi yang katakan mulai hari itu dia tidak pernah menghina orang. Walaupun dia seorang hebat, dia turun ke bawah. Nah, surah pelayanan Gladstone memberkati Inggris kembali pada Kristus yang rendah hati selama dia memerintah. Ya sama dengan Jimmy Carter. Waktu Jimmy Carter memerintah dengan Ronald Reagan, bedanya apa? Ronald Reagan peperangan lebih dari 7 peperangan. Jimmy Carter lebih daripada 40 perjanjian perdamaian. Hebat ya? Karena Jimmy Carter guru sekolah dulu. Udah, jangan rame-rame. Damai. Argentina nggak bisa damai gitu. Begitu Ronald Reagan, boy kan? Dia bebas semua dia. Perang itu. Sampai hari ini kan dampaknya Afghanistan, aduh kasihan gitu. Ya. Nah, sudah kita berdoa baik-baik. Itu kuasa apa? Kuasa Kristus yang ada dalam hidup para tokoh-tokoh itu ya. Jadi dikatakan tidak mengenal dosa dibuatnya berdosa, justru itu adalah inti daripada kerasulan dari Paulus. Dari Paulus membuktikan itu. Kita lanjutkan, agak cepat sedikit ya. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Nah, ini yang buku ini ya. Nah, ini buku ini. Menakutkan sila pikiran Kristus. Pasal 10 ayat yang kelima. Saudara perhatikan. Ayat yang kelima saya baca. Ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia. Perhatikan, kita masih di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Pola hidup kita sudah beda. Saya tidak mungkin memakai cara dunia lagi karena itu bukan atur saya. Saya tidak mungkin mencari pelayan-pelayanan dengan cara dunia. Kenapa? Itu bukan atur saya. Saya akan melayani masih hidup dalam dunia, tetapi saya tidak akan hidup berjuang secara dunia. Firman Tuhan mengatakan, hiduplah bersandar pada roh, segala sesuatu yang kau layani, engkau tidak perlu bersandar pada manusia kekuatan apapun. Engkau berdoa bersandar pada Tuhan, hanya dalam doa kau serahkan pada Tuhan, dan Tuhan datangkan orang-orang yang sesuai dengan rancangan Dia. Nah, itu kuasa pelayanan yang benar. Tetapi kalau kita membantu Tuhan seperti Abraham, seperti Sarai, waduh kita nggak bisa punya anak, kita meminta pada Eliezer supaya bantu. Kenapa? Nanti kalau saya mati Eliezer ya kamu yang kawin dengan istri saya. Kenapa? Oh kami saya mati, kan Tuhan janji harus saya punya anak. Nah kalau saya nggak ada punya anak kan berarti Tuhan bohong. Jadi Tuhan nggak akan bohong. Maka Dia ajari Tuhan dengan apa? Kamu jadi suami istri saya. Sarai juga sama, bicara pada Abraham gimana kamu udah tua, saya udah mati, saya udah gini-gini, udah nggak bisa mandul, saya jadi banyak alasan gitu. Nah ini ada wanita cantik masih muda, dan kamu pasti mau kok, kan gitu kan? Akhirnya jadi, saudara. Nah saudara perhatian baik-baik. Tadi dikatakan dalam perjanjian Tuhan, although we are not grown in the weakness, saudara kita lumpuh cripple dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi dengan itu. Kesalahan-kesalahan itu membawa dampak dalam hidup anak cucu. Tetapi Allah kembali menegakkan firman-Nya. Sama dengan Paulus melihat, saya tahu kesalahan kalian menuduh saya semua, saya tahu. Tapi nanti akan melihat kemuliaan Tuhan lebih daripada itu. Saudara, apa yang terjadi? Jemaat Korintus menjadi jemaat yang sangat mencintai para hamba Tuhan. Apa buktinya? Perjalanan Paulus didukung oleh jemaat Korintus dan mereka orang kaya. Jadi pertama kali dia nggak ngerti tentang Paulus, dia benci dengan Paulus, salah dari semua fitnah Paulus tentang kerasulan semua. Setelah mereka sadar, mereka mendukung Paulus kemana-mana, mereka dukung terus. Nah itu perbedaannya. Dan Paulus tidak pernah berhenti dengan kelemahan jemaat. Dia tahu Tuhan bisa mengubahkan semua dalam perjanjian itu. Nah ini hati Paulus. Jadi tidak mungkin keluar daripada itu. Ya kita lanjutkan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Artinya dunia apa? Uang, program yang baik, termasuk artis juga, termasuk kepintaran pendeta yang kita panggil. Oh kalau pendeta yang top kita panggil berarti wah bisa menarik orang. Saudara perhatikan baik-baik. Apakah itu yang diminta Tuhan? Saya ingin tanya, jika Gladstone bisa bertobat karena pendeta yang desa yang bodoh dikatakan demikian, bahkan dia jauh lebih pintar, tapi Roh Tuhan bisa pakai orang itu menyadarkan dia dan kemudian dia memerintah jadi perdana menteri dengan baik.
Tidak bisa pakai orang seperti itu. Nah, saudara, kita kadang-kadang harus berpikir jernih. Saya juga melihat orang itu kan rasanya ini bagus, kalau mendukung pelayanan misi bagus. Sepertinya bagus, tapi belum tentu Tuhan pakai. Maka serahkan pada Tuhan. Tiba-tiba orang pakai yang nggak masuk hitungan kita. Orang miskin, orang ini, Tuhan pakai. Terus minta saya main di sana. Ya, Tuhan mau. Dan saya tidak bedanya. Nah, saudara, kita harus bersandar pada Roh Tuhan. Sumber itu yang hebat. Kalau tidak, saudara akan jatuh dalam apa? Menggunakan senjata duniawi, saudara, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Allah. Apa itu kuasa Roh Allah? Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng, sedangkan kita bikin benteng. Mana bisa berkat Tuhan mengalir? Nah, saudara, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia milik Kristus, hendaklah ia berpikir dalam hatinya, dan kami juga adalah milik Kristus sama seperti itu. Setelah gereja itu bisa seiring saat sepikir, kenapa? Karena bukan memakai pola pikir dunia. Kalau kita terus pakai pola pikir bersandar pada kuasa Roh Kudus, mempelajari firman Tuhan dan semakin murni, setelah itu menyatukan kita dalam kuasa yang sempurna. Tetapi kalau sudah mulai duniawi masuk satu persatu, sudah di sini mulai goyah. Kita mulai bingung. Kita mulai cari benar enggak seperti ini. Nah, kita melihat surat yang excellency Christ itu di mana. Nah, kita mau mulai kehilangan orang itu. Nggak ada istimewanya. Jadi firman Tuhan yang kita beritakan nggak bisa, kita nggak yakin. Kenapa? Karena lebih yakin dengan yang dunia. Ya, oke. Pasal 13 ayat 5. Pasal 13 ayat 5. Surah diminta untuk apa? Perhatian terbaik. Ayat 14 saya bacakan. Karena sekalipun ia disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Jadi siapa yang hidup karena kuasa Allah? Bersandar pada Tuhan, bersandar pada Bapa, bersandar pada Roh Kudus. Siapa? Yesus sendiri sampai di kayu salib, sehingga dia bisa menyelamatkan seluruh manusia. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Nah, ayat kelima, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Jadi semua pelayanan Korintus itu cuma problem satu, karena kamu tidak yakin akan Kristus dalam dirimu, sehingga kamu memakai cara-cara hidup dalam kerajaan Allah. Dengan apa? Nah, saudara, saya akan ceritakan di sana di gambar itu. Saudara perhatikan baik-baik. Nah, kita mengerti agak beda sekarang dengan banyak hamba Tuhan jelaskan khotbah tentang Korintus. Dikatakan wanita-wanita memakai kepang-kepang terus cantik gitu-gitu ya, dianggap itu dosa perjinan. Bukan. Masalah itu adalah masalah mereka percaya mereka sudah dalam Kristus, mereka sudah dalam kerajaan Allah, dan mereka hidup untuk kerajaan Allah dengan cara duniawi masuk dalam gereja. Ngerti saudara? Jadi mereka memakai cara-cara yang indah, rambut yang indah itu apa? Karena kita di dalam kerajaan Allah. Harus wangi, gitu kan? Kenapa? Karena kita di kerajaan Allah. Kerajaan Allah kan gak bau basi. Masa kerajaan bau sampah? Masa kerajaan Allah rambut kita gini-gini, nggak bisa yang bagus. Nah, saudara, konsep inilah yang merusak seluruh daripada kehidupan berjemaat di Korintus. Apa konsepnya? Mereka mengerti kerajaan Allah datang, mereka pakai cara dunia untuk menyambut datangnya kerajaan itu. Anggur yang lama masuk dalam kantong yang baru, atau kantong yang lama dikasih anggur yang baru, bubar semua. Nah, hidup kita seringkali seperti ini jadi orang Kristen. Kita tidak mau murni dalam firman Tuhan, dan kita mau terus, kalau kemarin saya khotbah amiantos, kita membuka celah-celah itu terus, sehingga kita nggak bisa lagi balik lagi muter lagi sampai 40 tahun bangsa Israel tidak pernah masuk dalam tanah perjanjian karena mereka tidak mau murni hidup.
kita berdoa. Jadi ini adalah satu kuasa yang luar biasa. Jadi kita diminta menguji semuanya. Apakah saya benar-benar menuhankan, merajakan Kristus dalam hati saya, dan tidak ada cara-cara dunia yang bisa menggoda saya. Jadi hanya Kristus yang akan menarik manusia datang ke gereja. Hanya Kristus kemuliaan kita beritakan, bukan yang lain. Bukan gereja dicek, supaya orang kaget dikasih itu Mickey Mouse, supaya orang anak-anak datang. Betul? Kita membuat gereja supaya menarik mungkin. Supaya apa? Orang datang. Saudara tahu gereja-gereja yang seperti itu sudah putus asa. Ada satu gereja di Tasik waktu saya membimbing mereka, habis miliaran mengundang banyak hal-hal yang seperti itu. Dan dia katakan apa? Gerejanya rontok. Jemaat dari 600 sekarang cuma tinggal tidak lebih dari 80 orang. Dan minta saya menjadi konsulennya. Saya katakan hanya satu yang engkau tidak cinta, engkau tidak percaya Yesus dalam hati kalian semua, pemimpin gereja. Kalian rontok semua. Kalian lebih bersandar pada kuasa-kuasa seperti itu. Kalau mau saya bimbing kembali pada Kristus, belajar dia berdoa sungguh-sungguh. Tidak ada ini Pak, tidak ada urusan nanti. Kamu harus benar dulu. Nanti akan Tuhan datang sendiri. Jika kamu nggak percaya, yang terjadi di Korintus sama. Gereja sudah terjadi di Korintus dan Paulus sudah memberitahu semua ini. Coba kita lihat, kamu berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat. Kami berdoa terus supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat